video ini kita akan membahas tentang asuransi proteksi 8 atau Pro 8 yang baru dari CAR TA Networks. Nah, kita akan lihat untuk nama penanggung atau nama perusahaannya adalah PT AJ Sentral Asia Raya. Nama programnya adalah Asuransi Proteksi 8 atau Pro 8 ya. Banyak mitra-mitra atau agen-agen TA Networks akan menyebutnya ini adalah program atau produk Pro 8. Jadi, ini adalah jenis asuransi diguna yang dimana produk asuransinya memberikan proteksi berupa manfaat meninggal dunia dan juga manfaat habis kontrak. Jalur pemasarannya hanya agensi 3i Networks. Jadi, untuk orang yang mau join atau membeli produk ini hanya bisa lewat agensi 3i Networks, lewat agennya. Tidak bisa lewat langsung dari perusahaan, seperti itu ya. Nah, kemudian fitur utama dari asuransi jiwa ini adalah usia masuk tertanggung itu dari usia 1 tahun sampai 59 tahun. Untuk usia masuk pemegang polis itu harus yang sudah ada KTP 18 tahun sampai 75 tahun. Jadi untuk yang mau daftar sebagai pemegang polis bisa dari usia 18 sampai 75 tahun. Tapi untuk yang diasuransikan hanya bisa sampai usia maksimal 59 tahun. Masa pertanggungannya adalah 8 tahun. Ini beda dengan model yang lama, yaitu adalah Carling Promix. Carling Promix itu programnya sampai usia 75 ya. Ini program yang lama. Tapi program yang baru hanya 8 tahun saja. Untuk masa pembayaran premi sama 5 tahun. Pembayarannya bisa tahunan atau bulanan. Dan untuk pilihan preminya ini lebih banyak daripada yang sebelumnya ya. Ada 350.000, 500.000, 700.000, 1 juta dan 2 juta. Uang pertanggungannya masih sama 5 tahun atau 60 kali dari premi. Kalau Anda ikut yang 350.000 maka uang pertanggungannya UP-nya adalah 21 juta. Kalau 500.000 berarti 30 juta, 700.000 42 juta. Kalau 1 juta 60 juta UP-nya, dan kalau ikut yang 2 juta UP-nya 120 juta ya. Jadi ini adalah 60 kali dari premi yang dipilih. Nah, manfaatnya. Jadi di sini ada 3 manfaat ya. Kita membeli produk ini, kita harus tahu manfaat apa yang kita dapatkan. Manfaat yang pertama adalah manfaat meninggal dunia. Jadi artinya jika tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun pertama, maka yang ditunjuk atau ahli waris akan mendapatkan berupa pengembalian premi yang sudah dibayarkan ya, tidak termasuk ekstra premi. Setelah itu pertanggungan berakhir. Jadi kalau meninggalnya 2 tahun pertama dan bukan karena kecelakaan, maka hanya ada pengembalian premi ya. Nah, tapi jika tertanggung meninggal dunia, kita lihat yang poin kedua, bukan karena kecelakaan setelah masa pertanggungan melebihi 2 tahun dan pertanggungan masih berlaku, artinya polisnya masih aktif, maka ahli waris atau yang ditunjuk akan menerima manfaat pertanggungan berupa uang pertanggungan ya, ditambah dengan nilai tunai. Nah, uang pertanggungan itu apa sih? Yang ini ya, uang pertanggungan yang ini. 21 juta, 30 juta, 42 juta, 60 juta, atau 120 juta. Akan dapat uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai. Nah, setelah itu pertanggungan berakhir ya. Yang ketiga, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa pertanggungan ya, yang ditunjuk akan menerima manfaat pertanggungan sebesar uang pertanggungan UP yang tadi ya, ditambah nilai tunai. Selanjutnya pertanggungan berakhir. Jadi bedanya hanya di sebelum 2 tahun dan sesudah 2 tahun. Ya, atau meninggalnya karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan. Kemudian ada manfaat habis kontrak. Artinya sudah selesai ya, sudah selesai 8 tahun ya, habis kontrak berarti sudah selesai 8 tahun. Jika tertanggung, artinya diasuransikan, tetap hidup
sampai pada akhir masa pertanggungan, maka pemegang polis akan menerima manfaat habis kontrak. Selanjutnya pertanggungan berakhir. Nanti kita akan lihat berapa sih manfaat habis kontraknya ya. Kemudian ada juga manfaat putus kontrak. Ini artinya putus tengah jalan ya. Putus di tengah jalan. Kalau misalnya tiba-tiba berhenti, tidak bisa bayar atau alasan lainnya gitu ya. Kalau putus kontrak dalam masa pertanggungan, maka pemegang polis akan menerima nilai tunai. Ingat ya, putus kontrak hanya dapat nilai tunai yang dihitung secara proporsional dari tabel nilai tunai. Selanjutnya pertanggungan berakhir. Nah, ya tidak ada nih keterangan tambahan ya, ini perlu diperhatikan. Tidak ada nilai tunai untuk manfaat meninggal dunia atau putus kontrak yang terjadi sebelum 1 tahun. Jadi kalau sebelum 1 tahun Anda sudah tidak mau lanjut, misalnya cuma baru 8 bulan, tidak mau lanjut ya, atau meninggal dunia bukan karena kecelakaan ya, maka tidak ada nilai tunai yang terbentuk. Ya, kalau meninggal sebelum 1 tahun pertama, maka yang dapat hanya ini nih, pengembalian premi ya, yang tadi ini ya, pengembalian premi. Nah, perhitungan nilai tunai secara proporsional juga dilihat. Nilai tunai tahun keberapa, ya, dikali 12 bulan. Kemudian dikali nilai tunai tahun ke-1 dikurangi nilai tahun keberapa gitu ya. Ini perhitungan secara proporsional. Jadi misalnya kita mau ambil di 2 tahun 3 bulan, maka akan dihitung secara proporsional. Ya, karena kan yang 3 bulan ini belum nyampe 3 tahun ya. Kita lihat simulasinya supaya lebih jelas. Contoh yang ikut adalah laki-laki usia 40 tahun, masa pertanggungan semua sama 8 tahun ya. Untuk di asuransi Pro 8 ini mau usia berapapun ya, perhitungannya semua sama. Jadi simulasinya semua sama ya. Pembayaran preminya bulanan, masa pembayaran 5 tahun. Ya, uang pertanggungan 21 juta, berarti premi yang dipilih ada 350.000 ya. Kalau bulanan, kalau bayar setahun berarti 4.200.000. Nah, simulasinya ini dalam tahunan. Jadi dilihat tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dia bayar 5 tahun. Ya. 4.200.000 ini dari 350.000 dikali 12 bulan ya. Ketemulah 4.200.000. Akumulasi premi ini berarti tahun pertama 4.200.000 ya, jadi totalnya 4.200.000. Tahun kedua jadi 8.400.000. Tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Nah, ini adalah nilai tunai yang tadi dibilang ya. Nilai tunai yang didapatkan dari asuransi yang kita beli. Jadi konsep 3i Networks ini adalah premi yang kita bayarkan untuk kita membeli asuransi proteksi 8 dan mendapat nilai tunai. Ya, bisa dibilang nilai tunainya ini seperti cashback gitu ya. Cashback dari perusahaan, nilai tunainya. Jadi kalau misalnya nih, kita meninggal sebelum 1 tahun, maka nilai tunainya ini tidak ada. Ya, tapi kalau meninggalnya pas nih, 1 tahun pas, dan meninggalnya misalnya bukan karena kecelakaan, maka yang kembali adalah premi yang sudah dibayarkan selama 1 tahun itu, yaitu adalah 4.200.000. Tapi kalau meninggalnya karena kecelakaan, maka ahli waris atau yang ditunjuk akan mendapatkan 21 juta ya, uang pertanggungan ini, ditambah dengan nilai tunai. Nilai tunainya berapa? 1.050.000. Nah, jadi 2 tahun pertama kalau meninggal bukan karena kecelakaan, misalnya sakit gitu ya, maka yang kembali hanya premi yang sudah dibayarkan ya. Tetap uangnya ada yang kembali, yaitulah premi yang sudah dibayarkan. Tapi kalau meninggal bukan karena kecelakaan setelah 2 tahun atau meninggal karena kecelakaan, maka ahli waris dapat 21 juta ditambah dengan nilai tunai yang terbentuk sampai saat itu ya, dihitung secara proporsional. Nah, tapi berapa nih? Berapa yang didapatkan kalau misalnya kita selesai sampai 8 tahun ya, manfaat habis kontrak. Kita lihat ini. Ini ya, manfaat habis kontrak. Berapa yang didapatkan? Kalau selesai sampai 8 tahun, maka nasabah mitra akan mendapatkan 22.680.000. Ini totalnya adalah 108%. Ya, jadi 100% uang yang kita sudah bayarkan 21 juta ini kembali plus ada tambahan 8%. Ini untuk premi yang 350.000 ya.
premi 700, 500, 1 juta, 2 juta tentu beda perhitungannya. Tapi nilai ini sudah pasti. Pada saat Anda bergabung, Anda akan mendapat juga e-polis, ya. Akan kelihatan berapa nilai tunai, berapa manfaat habis kontrak Anda, semua ada di situ ya. Nah, kita lihat ya, NT adalah nilai tunai. Nilai tunai, manfaat habis kontrak, dan manfaat meninggal dunia merupakan perhitungan di akhir tahun ya. Semua perusahaan asuransi itu hitungannya per tahun. Maka dari itu kalau belum 1 tahun maka akan dihitung secara proporsional. Nilai tunai dan manfaat meninggal dunia dihitung dengan asumsi premi yang telah dibayar lunas untuk tahun berjalan. Nah, kita lihat nih ya manfaat yang diperoleh. Manfaat meninggal dunia, ini tadi yang sudah saya jelaskan di tabel di atas ya. Kita lewati. Nah, pengecualian. Kalau yang tertanggung meninggal, tapi disebabkan ya, misalnya bunuh diri, perbuatan melanggar hukum gitu ya, perang, radiasi, cacat bawaan, ya ada riwayat sakit yang sudah ada sebelumnya, maka perusahaan bisa tidak membayarkan, gitu ya. Tapi sejauh ini kalau meninggalnya normal gitu ya, tidak melanggar hukum, tidak karena dibunuh dan lain sebagainya, maka tetap akan keluar cair seperti biasa. Atau misalnya yang ditunjuk sengaja melakukan kejahatan gitu ya. Ini ada di beberapa daerah sengaja supaya tahu nih, misalnya orang tuanya punya polis, maka orang tuanya dibuat meninggal gitu ya. Maka supaya ahli warisnya dapat UP gitu ya, itu juga tidak bisa ya. Nah, resikonya, ini resiko dari produk ini ya. Manfaat pertanggungan tidak berlaku dan atau tidak akan dibayarkan apabila tertanggung, artinya diasuransikan, meninggal dunia akibat hal-hal yang dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan di atas tadi ya. Dalam hal klaim yang diajukan, tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan manfaat pertanggungan, maka penanggung tidak akan membayarkan klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis. Nah, yang kedua ini maksudnya apa nih? Kalau misalnya di surat kematian itu dia meninggal karena sakit. Karena sakit ya. Tapi kalau sakit misalnya baru tahun pertama kan yang kembali hanya premi. Supaya dapat UP, dibohongin nih. Bikin surat kematiannya meninggal karena kecelakaan. Nah, maka itu juga nggak bisa ya. Misal sakit tapi ditulisnya meninggal karena kecelakaan. Maka ini bohong ya. Nah, berarti perusahaan bisa untuk membatalkan. Jadi jangan aneh-aneh lah ya, jangan di otak-atik akte kematian ya. Biaya. Nah, biayanya apa aja di sini? Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya operasional telah termasuk dalam perhitungan premi. Sehingga tidak ada tambahan biaya lain yang dibebankan kepada nasabah. Jadi nasabah hanya cukup bayar premi saja. Tidak ada bayar yang lain-lain ya. Nah, ini juga ada nih cara untuk kita mengajukan premi, mengajukan polis, bagaimana cara daftar ya. Kita harus mengisi SPAJ, nanti ini kalau Anda mendaftar ini pasti akan dibantu oleh agen Anda, bisa mencari agennya. Nah, premi dapat dibayarkan secara tahunan atau bulanan. Nah, cara bayarnya bagaimana ya? Baik Anda daftar dengan siapapun, daftar dengan saya pun selalu bilang, transfer ke rekening bank masing-masing ya. Nanti akan dapat VA. VA itu adalah virtual account atas nama kita sendiri. Ya, jadi jangan titip-titip ya, jangan titip-titip. Atau bisa juga debit otomatis dari rekening. Atau bisa juga bayar pakai Alfamart atau Indomaret. Bisa ya. Nah, pada saat kita membayar, maka kita akan bisa ngecek di aplikasi 3i Mobis. Ya, bisa cek di situ. Nah, pengajuan klaim. Pengajuan klaim itu maksimal 30 hari. Jadi misalnya nih, ada keluarga yang meninggal, dia punya polis di 3i Networks. Kalau baru meninggal pasti kita kan nggak ada waktu ya untuk urus-urus asuransi ya. Jadi punya waktu 30 hari ya, dalam 30 hari harus diklaim. Nah, bawa bukti-buktinya, ini dokumen yang diperlukan ya. Nanti kalau misalnya lupa, ini nggak usah diingat. Kalau lupa kita tinggal email aja ke kantor, kantor akan kasih tahu. Nah, kalau misalnya kita klaim untuk
mengajukan klaim putus kontrak atau klaim habis kontrak ya, maka prosesnya itu adalah 7 hari kerja, 7 sampai 14 hari kerja. Ya, biasanya akan masuk ke rekening. Nah, pertanggungan ini tidak memberikan bunga atau ganti rugi apapun atas manfaat pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen tidak lengkap dan tidak tepat waktu. Artinya, kalau misalnya Anda sudah selesai 8 tahun tapi belum mau diambil, apakah ada bunga tambahan? Tidak ada. Tapi misalnya Anda meninggal, ada yang meninggal keluarga ya lupa klaim. Ya, terus saya udah lupa lama gitu ya, dan kalau misalnya alasannya tidak disetujui oleh perusahaan, maka perusahaan berhak untuk tidak mengeluarkan ya. Jadi dilihat ya, di sini semua waktunya sudah dijelaskan ya. Nah, di sini ada istilah-istilahnya. Penanggung itu perusahaan, SPAJ itu surat untuk daftar, pemegang polis orang yang juga memegang bisnisnya, tertanggung adalah orang yang diasuransikan, uang pertanggungan itu premi. Nah, premi juga sama. Uang pertanggungan itu adalah 60 kali premi. Nah, premi ini uang yang kita bayarkan kepada perusahaan. Ekstra premi itu tambahan premi ya. Kalau ada ya. Tenggang waktu atau grace period ini adalah 90 hari. Jadi juga dijelaskan di bawah ya. Nah, free look period artinya periode untuk memberi kesempatan kepada pemegang polis terhitung sejak polis diterima oleh pemegang polis untuk dipelajari. Ini biasanya 10 hari. Jadi setelah Anda terima polis, Anda bisa punya waktu namanya free look period. Anda bisa punya waktu untuk ngecek apakah Anda benar-benar mau melanjutkan permohonan atau mengajukan asuransi ini atau tidak. Ya, nilai tunai tadi kita sudah bahas, putus kontrak, habis kontrak ini artinya selesai ya. Pre-existing condition, artinya sebelum bergabung apakah ada penyakit-penyakit atau cedera yang sudah ada di pemegang polis atau ditetanggung gitu ya. Nah, tenggang waktu nih ya, diberikan tenggang waktu untuk bayar premi adalah 90 hari. Jadi misalnya bulan ini, bulan September Anda lupa bayar premi nih. Itu masih nggak apa-apa ya. Oktober Anda bisa bayar 2 kali. Pokoknya batasnya itu 90 hari. Lewat dari 90 hari polis lapse ya. Maka jika polis lapse, polis akan berhenti dan sisa saldonya akan dikembalikan kepada, nilai tunai akan dikembalikan kepada pemegang polis ya. Nah ini, mempelajari polisnya malah sekarang 14 hari ya. Dikasih waktu 14 hari. Nah, jadi ini Bapak Ibu pada saat Anda menerima polis, ini akan dijelaskan. Periode mempelajari polis 14 hari dihitung sejak polis diterima. Ya, selama masa mempelajari polis, Anda berhak untuk membatalkan atau mengembalikan polis kalau Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuannya. Tapi kalau 14 hari Anda tidak ada respon apapun, perusahaan menganggap Anda setuju, gitu ya. Nah, dalam pembatalan polis atau pengembalian polis yang dilakukan dalam masa mempelajari polis, penanggung berkewajiban mengembalikan premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya admin sebesar 100.000. Jadi artinya kalau Bapak Ibu sudah bayar premi 350.000, Anda mau batal, maka akan dipotong admin 100.000 gitu ya. Sudah dijelaskan juga di sini. Nah, kalau misalnya Anda pemegang polis tidak mengajukan keberatan, ya, tidak mengajukan pembatalan, maka dianggap Anda setuju gitu ya. Nah, kalau Anda ada perubahan-perubahan polis, ini juga harus diberitahukan kepada perusahaan. Nah, ya. Jadi asuransi proteksi Pulau 8 ini asuransi yang diterbitkan oleh PT AJ Sentra Asia Raya. Penanggung perusahaan berhak menerima atau menolak. Jadi ada juga mungkin Anda tidak bisa untuk daftar ya, Anda bisa aja ditolak gitu ya. Tapi kalau selama Anda masih aman-aman saja, pasti diterima. Nah, keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak dari perusahaan. Nah, jadi replay atau ilustrasi yang tadi saya kasihkan itu bukan merupakan bagian dari SPAJ atau polis ya. Setiap orang beda-beda. Replay tadi, ilustrasi tadi yang saya kasih tahukan itu hanya ilustrasi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahannya ditentukan oleh penanggung. Nah, jika ada penafsiran antara polis, perbedaan penafsiran antara polis dan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum di polis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata nama ahli waris beda nih, ya, yang dilihat adalah yang di polis. Jadi Bapak Ibu harus segera mengubah data ya, memperbaiki datanya. Nah, itu penjelasan tentang Pro 8 untuk produknya. Untuk bisnisnya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Jika ada pertanyaan atau Anda ini mendaftar, bisa hubungi ke WhatsApp saya, akan saya tulis di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.